Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan modul 1 yaitu tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tujuan dari modul 1 ini yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS antara lain yang pertama, memahami konsep dasar teknologi fotovoltaik. Yang kedua, memahami karakteristik sel surya. Yang ketiga, menentukan daya keluaran dan efisiensi. Pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disebut dengan PLTS merupakan sebuah pembangkit yang dimana dapat mengubah energi matahari sebagai salah satu sumbernya menjadi energi listrik. Pengubahan energi tersebut disebut sebagai efek fotolistrik. Sel surya cocok digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia seperti pada wilayah terpencil, satelit pengorbit bumi, kalkulator genggam, pompa air, dan lain-lain. Sel surya juga dalam bentuk modul atau panel dapat dipasang di atap gedung di mana mereka berhubungan dengan inverter ke grid listrik dalam sebuah pengaturan net metering. Apa itu net metering? Net metering adalah sistem layanan yang diberikan PLN untuk pelanggan PLN yang memasang sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di properti mereka. Artinya, meskipun Anda memasang sistem PLTS untuk kebutuhan rumah tangga, Anda tetap harus menggunakan jaringan listrik konvensional atau PLN. Seperti yang kita ketahui tadi, listrik tenaga surya diperoleh dengan melalui sistem fotovoltaik. Fotovoltaik itu sendiri terdiri dari foto dan voltaik. Foto berasal dari bahasa Yunani, phos, yang artinya cahaya. Sedangkan voltaik diambil dari nama Alessandro Volta, yang merupakan seorang pelopor dalam pengkajian mengenai listrik. Sehingga, fotovoltaik dapat diartikan sebagai listrik cahaya. Pancaran sinar matahari terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil dan sering disebut sebagai sel foton. Sel foton inilah nantinya akan menghantam bagian atom yang terdiri atas silikon semikonduktor sel surya. Ledakan yang terjadi akibat hantaman foton tersebut akan menimbulkan energi yang sangat besar dan mampu memisahkan elektron dari struktur-struktur atom penyusunnya. Elektron yang terpisah akibat proses ledakan akan berubah menjadi dua muatan, yakni elektron muatan positif dan elektron muatan negatif. Sebenarnya, apa saja perbedaan elektron bermuatan negatif dan positif? Elektron bermuatan negatif akan lebih bebas bergerak di daerah pita konduksi yang berasal dari materia silikon semikonduktor. Nantinya, pada atom yang kehilangan elektron akibat pergerakan elektron tersebut akan meninggalkan struktur kosong yang disebut juga dengan hole atau sebagai elektron dengan muatan positif. Dengan menggunakan efek fotoelektrik dengan bahan semikonduktor, sel surya dapat mengkonversikan langsung sinar matahari menjadi listrik searah atau listrik DC. Keunggulan dari sistem sel surya itu keandalannya tinggi, biaya operasinya rendah, ramah lingkungan, berbentuk modul, dan biaya konstruksinya rendah. Sel surya juga merupakan sebuah piranti yang mampu mengubah secara langsung energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Proses pengubahan energi ini terjadi melalui efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah sebuah peristiwa terpentalnya sejumlah elektron pada permukaan sebuah logam ketika disinari oleh cahaya. Pada umumnya, sel surya terbuat dari bahan semikonduktor. Salah satu bahan sel surya adalah kristal silikon. Bahan ini merupakan silikon tak murni atau elektron yang bervalensi 4 yang diberi pengotoran bervalensi 3 sehingga menjadi silikon tak murni atau kekurangan sebuah elektron. Silikon jenis ini kemudian dinamakan dengan silikon tipe P. Sebuah silikon murni yang diberikan pengotoran bervalensi 5 atau kelebihan sebuah elektron juga menghasilkan silikon tipe N. Sambungan akan timbul sebuah celah-celah energi atau energi JAP yang membatasi pita valensi dengan pita konduksi. Perpindahan elektron-elektron dari pita valensi ke pita konduksi menimbulkan dua macam gerak, yaitu gerak elektron-elektron pada pita konduksi dan gerak Hall pada pita bervalensi. Dengan arah gerak kedua pembawa muatan tersebut, maka menimbulkan arus listrik. Komponen-komponen pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, panel surya. Panel surya merupakan sel-sel surya yang disatukan dan dihubungkan secara seri atau paralel sesuai kapasitasnya. Sel-sel surya terdiri dari dioda semikonduktor yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik tanpa batas dan tidak memerlukan bahan bakar. Sistem sel surya ini tidak menimbulkan polusi dan ramah lingkungan. Komponen vital pada pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga surya ini umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti multikristalin silikon dan amorphous silikon.
Yang kedua, charge control. Fungsi dari komponen ini adalah untuk menjaga agar baterai tidak kelebihan tegangan atau undercharger. Dengan begitu, maka akan memperawet umur baterai. Yang ketiga, baterai. Seperti baterai pada umumnya, baterai dalam pemasangan pembangkit listrik juga berfungsi sebagai penyimpan daya. Untuk baterai yang digunakan, sebaiknya menggunakan baterai gel atau baterai kering. Meskipun berharga lebih mahal, baterai ini paling sering direkomendasikan dan disebut-sebut sebagai baterai terbaik untuk listrik tenaga surya. Yang keempat, inverter. Inverter berfungsi untuk mengkonversikan tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik atau AC. Oleh karena itu, komponen ini bersifat opsional. Tidak diperlukan untuk beban yang membutuhkan tegangan DC. Untuk percobaan pertama yaitu karakteristik satu buah panel surya. Pada saat praktikum kami pertama disuruh merangkai rangkaian panel surya, yaitu rangkaian antara panel surya, voltmeter, ampermeter, dan tahanan. Untuk rangkaiannya adalah kalau untuk voltmeter itu terhubung paralel dengan panel surya, sedangkan untuk ampermeter yaitu terhubung seri dengan beban. Setelah merangkai, kami disuruh mencari atau mencatat nilai tegangan, arus, dan intensitas cahaya. Setelah melakukan percobaan tersebut, kami mendapatkan karakteristik panel surya tersebut. Untuk karakteristik tegangan yaitu tergantung pada intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka tegangan akan semakin besar. Tetapi kalau untuk satu buah panel surya, tegangan maksimal yang dihasilkan yaitu 18 volt. Kalau untuk karakteristik arus yaitu semakin besar nilai posisi tahanan, maka arus yang mengalir semakin besar. Dan untuk karakteristik tegangan terhadap arus yaitu berbanding terbalik, di mana semakin besar arus maka tegangan akan semakin mengecil. Percobaan kedua yaitu karakteristik dua buah panel surya terhubung seri, di mana kalau untuk rangkaiannya yaitu dua buah panel surya itu dihubungkan secara seri. Kalau untuk rangkaian ampermeter, voltmeter, dan tahanan itu sama saja seperti pada satu buah panel surya tadi. Dan untuk karakteristiknya itu hampir sama saja kan. Tetapi nilai dari tegangannya yang berbeda. Karena menggunakan dua buah panel surya, maka tegangan yang dihasilkan itu semakin besar. Dimana untuk satu buah panel surya itu 18 volt. Kalau dua, tegangan maksimal yang akan dihasilkan yaitu 36 volt. Nah, kalau untuk karakteristik tegangan itu semakin besar intensitas cahaya, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Kalau untuk arus semakin besar semakin besar posisi tahanan, maka arus akan semakin besar. Dan kalau untuk arus terhadap tegangan yaitu semakin besar arus, maka tegangan akan semakin besar. Percobaan selanjutnya itu percobaan ketiga, itu percobaan karakteristik dua buah panel surya terhubung seri dengan variasi sudut. Nah, di sini kami disuruh memvariasikan sudut pada panel surya. Kalau untuk rangkaiannya sama saja seperti percobaan sebelumnya. Nah, di sini kami disuruh memvariasikan sudut dari 0 derajat sampai 50 derajat. Dan setelah praktikum kami mendapatkan sudut yang paling bagus yaitu pada sudut 0 derajat, karena pada sudut 0 derajat tegangan yang dihasilkan itu sangat paling besar daripada sudut lainnya. Itu dikarenakan intensitas cahaya pada sudut 0 derajat itu lebih baik daripada sudut lainnya. Dan untuk penerapannya, untuk variasi sudut itu pada pembangkit yang skalanya lebih baik atau lebih besar. Contohnya kalau misal pada saat jam 7 pagi, maka panel surya akan menghadap timur, yaitu menghadap matahari. Dan pada siang hari maka akan 0 derajat sudut dari panel surya akan menghadap ke atas matahari. Terus tuh kalau untuk sore ya terus mengikuti matahari. Itulah fungsi dari variasi sudut. Kalau di penerapannya itu dia akan mengikuti posisi matahari untuk mendapatkan intensitas terbaik dan mendapatkan tegangan terbaik. Dan
Dan pada 3 percobaan tersebut kami juga memvariasikan antara terbuka penuh, tertutup 1 kertas, dan tertutup 2 kertas. Di mana untuk posisi terbuka penuh itu nilai tegangan yang dihasilkan cukup bagus atau cukup besar, dan untuk tertutup 1 kertas itu akan sedikit menurun nilai tegangan yang dihasilkan karena intensitas cahaya yang diterima panel surya itu terhalang oleh kertas. Dan untuk yang ketiga yaitu tertutup 2 kertas, nilai tegangan yang dihasilkan itu sangat menurun dikarenakan nilai intensitas cahaya itu yang diterima itu mengurang atau mengecil dikarenakan intensitas cahaya yang diterima itu terhalang oleh kertas, dimana yang digunakan itu 2 kertas, maka nilai tegangan yang dihasilkan akan semakin kecil. Pada percobaan pembangkit listrik tenaga surya menggunakan 4 persamaan perhitungan, yaitu yang pertama, persamaan pertama untuk mencari nilai intensitas cahaya dengan persamaan nilai lux dibagi dengan 20. Persamaan kedua yaitu untuk mencari daya input, yaitu daya input sama dengan intensitas cahaya dikali dengan luas penampang, di mana luas penampang satu modul surya yaitu 0,59 meter kuadrat dan untuk 2 modul surya yaitu 0,718 meter kuadrat. Persamaan ketiga yaitu untuk mencari nilai daya keluar dengan persamaan daya keluar sama dengan nilai arus dan dikali dengan tegangan. Persamaan keempat yaitu untuk mencari nilai efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan daya output dibagi dengan daya input dikali dengan 100%. Setelah dilakukan perhitungan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai daya input dipengaruhi oleh intensitas cahaya, di mana intensitas cahaya tersebut dipengaruhi oleh cahaya ruangan, pantulan dari sinar matahari, tegangan yang tidak stabil, serta umur lampu yang sudah tua. Yang kedua, daya output dipengaruhi oleh tegangan dan arus, atau berbanding lurus dengan tegangan dan arus. Maka semakin besar nilai tegangan dan arus, maka semakin besar pula nilai daya output yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai daya tegangan dan arus, maka semakin kecil pula nilai daya output yang dihasilkan. Yang ketiga, efisiensi merupakan perbandingan energi yang diserap oleh panel surya dengan energi yang diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Efisiensi berbanding lurus dengan daya keluar dan berbanding terbalik dengan daya masuk. Semakin besar nilai efisiensi, maka semakin bagus pula panel surya tersebut, karena semakin banyak energi yang diubah menjadi energi listrik oleh panel surya tersebut. Setelah melakukan beberapa percobaan pada praktikum pembangkit listrik tenaga surya, terdapat 3 poin yang dapat kami simpulkan. Yang pertama adalah bagaimana konsep dasar teknologi fotovoltaik. Konsep dasar dari teknologi fotovoltaik adalah apabila cahaya matahari mengenai permukaan dari panel surya, maka yang terjadi ialah elektron-elektron yang ada pada material semikonduktor akan terlepas, dan konduktor yang melekat pada kedua sisi akan menghasilkan suatu rangkaian listrik yang selanjutnya dapat membentuk aliran listrik. Proses ini terjadi karena sinar matahari mengandung sel foton yang menghantam atom sel surya, sehingga menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron-elektron tersebut yang akan bergerak ke pita konduksi dan pita valensi, sehingga atom kehilangan elektron akan menjauhi daerah negatif, sedangkan hole bergerak menjauhi daerah positif. Pergerakan tersebut terjadi di area PN junction dan menyebabkan terjadinya arus listrik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakteristik sel surya. Karakteristik sel surya yaitu menggunakan sel foton yang diserap oleh panel surya, yang berarti sel foton tersebut adalah sebagai bahan bakar dari panel surya. Pertama, pada saat kondisi panel surya terbuka penuh, maka karakteristik panel surya akan memperoleh intensitas cahaya yang lebih banyak, sehingga menghasilkan arus dan tegangan yang lebih besar dibandingkan pada percobaan panel surya tertutup 1 kertas dan 2 kertas. Seperti pada percobaan karakteristik satu buah panel surya pada posisi beban 100 pada panel terbuka penuh akan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih besar, yaitu 16,38 volt dan 15,6 mA, dibandingkan dengan panel surya tertutup 1 kertas yang hanya mendapatkan tegangan dan arus senilai 4,14 volt dan 3,9 mA. Sedangkan pada panel tertutup 2 kertas, tegangan dan arusnya lebih kecil lagi karena permukaan panel surya akan menerima sel foton lebih kecil yang hanya mendapatkan tegangan 1,33 volt dan arus 1,3 mA.
Dan yang terakhir, simpulannya yaitu nilai daya keluaran atau output yang dihasilkan berbanding lurus dengan arus dan tegangan. Daya keluaran pada setiap percobaan terbilang cukup kecil, karena nilai arus dan tegangannya juga kecil. Seperti pada percobaan karakteristik, satu buah panel surya terbuka penuh. Pada posisi beban 300, nilai arusnya yaitu 42,5 mA dan tegangannya ialah 15,84 volt. Maka nilai daya keluarannya yaitu 0,716 watt. Pada posisi 600, nilai arusnya yaitu 67,2 mA dan tegangannya ialah 11,82 volt. Maka nilai daya keluarannya adalah 0,794 watt. Untuk nilai efisiensinya merupakan perbandingan energi yang diserap oleh panel surya dengan energi yang diubah menjadi energi listrik. Nilainya berbanding lurus dengan daya keluaran output dan berbanding terbalik dengan daya masuk atau P-in. Seperti pada percobaan karakteristik dua buah panel surya terbuka penuh, yaitu pada posisi 100, nilai daya masukannya yaitu 35,9 watt dan daya keluarannya ialah 0,0998 watt. Maka nilai efisiensinya adalah 0,22%. Pada posisi beban 600, nilai daya masukannya ialah 36,97 watt dan daya keluarannya ialah 0,95 watt. Maka nilai efisiensinya ialah 1,77%.